Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Raul Giliang, Desi Fitriah, Baik Nurul Syarifah Dewi, Reksa, dan Andre Naruto. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran dalam transaksi ekonomi internasional. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu, umumnya 1 tahun. Secara umum, neraca pembayaran terdiri dari 2 bagian utama, neraca transaksi berjalan dan neraca modal serta keuangan. Yang pertama, neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan adalah bagian dari neraca pembayaran yang mencatat semua transaksi ekonomi yang terkait dengan perdagangan barang, jasa, pendapatan dari investasi luar negeri, dan transfer unilateral. Komponen utamanya meliputi neraca perdagangan barang, neraca jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Yang B, neraca modal dan keuangan. Neraca modal dan keuangan mencatat aliran modal masuk dan keluar dari suatu negara yang berkaitan dengan pinjaman dan akuisisi aset finansial serta non-finansial yang beberapa komponen penting dalam neraca ini adalah investasi langsung, investasi portofolio, pinjaman dan utang luar negeri, dan cadangan devisa. Selanjutnya, C. Keseimbangan dan implikasi neraca pembayaran. Neraca pembayaran secara teori selalu seimbang, di mana defisit pada transaksi berjalan harus ditutupi oleh surplus pada neraca modal dan keuangan, atau sebaliknya. Defisit yang berkepanjangan dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar, peningkatan utang luar negeri, dan penurunan cadangan devisa. Maupun sebaliknya, surplus dapat memperkuat nilai tukar dan menambah cadangan devisa, namun berpotensi memicu ketidakseimbangan global jika tidak diimbangi oleh peningkatan konsumsi atau investasi di luar negeri. Yang D. Pengaruh nilai tukar terhadap neraca pembayaran. Nilai tukar berperan penting dalam neraca pembayaran karena mempengaruhi harga barang, jasa dalam perdagangan internasional. Depresiasi mata uang membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal, sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan dan meningkatkan neraca pembayaran. Maupun sebaliknya, apresiasi mata uang membuat ekspor lebih mahal dan impor lebih murah, yang dapat memperburuk neraca perdagangan. Untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran, pemerintah sering menerapkan kebijakan nilai tukar dan investasi di pasar valuta asing. Selanjutnya, yang kedua adalah transaksi kredit dan transaksi debit. Dalam neraca pembayaran internasional, transaksi kredit dan debit adalah konsep penting yang menggambarkan pergerakan uang antar negara. Transaksi kredit merujuk pada semua kegiatan ekonomi yang menyebabkan aliran uang masuk ke suatu negara yang pada akhirnya akan meningkatkan cadangan devisa negara tersebut. Transaksi kredit mencakup aktivitas ekonomi seperti ekspor barang dan jasa. Selain ekspor, transaksi kredit juga terjadi ketika negara menerima investasi dari luar negeri. Investasi asing langsung, misalnya, adalah ketika perusahaan atau individu dari luar negeri menanamkan modal dalam bentuk aset fisik di dalam negara tersebut. Sedangkan transaksi debit mencakup semua transaksi yang menyebabkan uang keluar dari negara yang mengurangi cadangan devisa. Berikut adalah contohnya. Contoh dari transaksi kredit ada ekspor barang, investasi asing, penerimaan remitansi, pinjaman luar negeri. Sedangkan contoh dari transaksi debit ada impor barang, investasi ke luar negeri, pembayaran dividen kepada investor asing, pembayaran bunga utang luar negeri. Yang ketiga, dasar pencatatan transaksi perdagangan dalam neraca pembayaran internasional. Yang A. Neraca barang. Neraca barang disebut juga neraca transaksi berjalan. Rekening transaksi berjalan merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Yang B. Reserve account. Mencatat hasil bersih dari cadangan devisa suatu negara yang berbentuk valuta asing, yang merupakan rekening penyimbang jika nilai transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit. Yang C. Neraca modal. Rekening atau neraca modal merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang D. Neraca jasa hanya mencatat transaksi jasa saja. Yang D. Lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri.
Selanjutnya yang keempat, pos-pos dasar neraca pembayaran. Yang A, neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan mencatat transaksi terkait perdagangan barang dan jasa, serta pendapatan yang diterima dari dibayarkan ke luar negeri. Terdapat beberapa komponen utama dalam neraca ini seperti barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Yang B, neraca modal dan keuangan. Pos ini mencatat arus modal antara negara dan dunia internasional, baik berupa investasi langsung maupun pinjaman. Yang C, neraca cadangan devisa. Bagian ini mencatat perubahan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral termasuk mata uang asing, emas, serta hak penarikan khusus. Secara keseluruhan, ketiga pos dasar ini berfungsi untuk mencatat dan menganalisis bagaimana arus barang, jasa, dan modal terjadi antara suatu negara dengan mitra dagang internasional. Pos-pos tersebut juga membantu negara dalam menjaga keseimbangan antara aliran uang masuk dan keluar dari perekonomian, serta memantau hubungan ekonomi globalnya. Selanjutnya yang kelima ada neraca hutang piutang luar negeri. Neraca hutang piutang luar negeri atau balance of indebtedness mengikhtiarkan nilai semua kekayaan penduduk negara tersebut di luar negeri, besar hutangnya piutang penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lain, serta harta kekayaan milik penduduk negara lain yang ada dalam perekonomian negara tersebut. Karena yang dicatat adalah keadaan harta kekayaan dan utang piutang bukan suatu transaksi, maka sebagai dasar pencatatannya adalah waktu tertentu. Kesulitan yang dihadapinya adalah dalam pengumpulan datanya dan dalam penentuan nilai kekayaan. Utang luar negeri terdiri dari pinjaman yang diperoleh pemerintah atau sektor swasta dari luar negeri yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembiayaan proyek infrastruktur, stabilisasi cadangan devisa, dan menutup defisit anggaran utang. Utang luar negeri dapat berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan piutang luar negeri. Selanjutnya, neraca transaksi berjalan adalah catatan mengenai perdagangan, pendapatan, investasi, dan transfer antar negara dan seluruh dunia. Neraca ini merupakan salah satu indikator makroekonomi yang digunakan untuk menilai stabilitas eksternal ekonomi suatu negara. Neraca transaksi berjalan mewakili laporan pendapatan suatu negara. Jika positif berarti negara membelanjakan kurang dari total pendapatan dan mengakumulasi klaim aset di seluruh dunia. Jika negatif, pengeluaran domestik melebihi pendapatan dan negara dari seluruh dunia. Ada beberapa komponen terkait neraca transaksi berjalan, yaitu neraca perdagangan adalah suatu transaksi ekspor dan impor barang, jasa adalah suatu transaksi penyediaan jasa antara penduduk dan bukan penduduk, pendapatan adalah hasil yang timbul dari penyediaan faktor produksi, tenaga kerja, dan modal finansial. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.